Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perawatan harian murai batu balak atau ekor hitam sampai perawatan lomba. Nah, itu bagaimana perawatannya. Kalau saya sendiri kan menggunakan Pur Super Pit ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak pakai Pur Super Pit, jadi nanti menyesuaikan saja ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, langkah yang pertama yaitu gacorkan dulu murai batu yang teman-teman miliki ya, terutama murai batu ekor hitam atau murai batu balak teman-teman. Nah, gitu. Digacorkan dulu. Dia itu sampai ya, dia itu ketika ada suara murai lain dia langsung respon. Sampai seperti itu ya. Langkah itu dulu yang harus dilakukan. Nah, rawatannya bagaimana biar seperti itu? Kalau misalnya dia hanya ngeriwik, nggak mau bunyi gitu kan. Nah, itu kalau misalnya ada hujan, mandikan hujan saja. Tapi ya kondisi siang, jangan malam. Nah, kasihan ya. Atau terlalu pagi subuh terus dimandikan hujan, jangan. Intinya itu siang ya, mulai misalnya jam 7 atau jam 8 ada hujan, atau sampai sore jam 5 jam 4 lah ada hujan ya, mandikan hujan. Itu sangat ampuh ya. Untuk mengatasi kriwik apa itu sangat ampuh ya. Terus yang utama apa? Yang utama itu perawatan hariannya. Nah, perawatan hariannya ini bagaimana? Yaitu tiap hari diembunkan gitu ya teman-teman. Nah, dikasih jangkriknya ini kalau untuk murai batu balak atau ekor hitam itu gunakan yang gold ya. Kalau misalnya sudah biasa makan itu misalnya pakai red juga nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi usahakan kalau pakai yang red benar-benar tahu ya takaran yang nggak bikin terlalu ganas gitu ya teman-teman ya. Boleh saja ya, mau gold mau red boleh, tapi idealnya kalau yang balak atau ekor hitam itu pakai yang gold, jadi lebih soft ya, lebih rendah gitu teman-teman. Jadi pemberian jangkriknya berapa? Kalau dia masih ngeriwik belum gacor lah, kasih aja 6 pagi 6 sore gitu ya. Pada waktu diembun langsung dikasihkan gitu terus ya teman-teman. Terus habis embun dikasih cacing, nah, seperti yang saya bahas kemarin ya. Kalau sudah gacor stop cacing ya gitu ya. Kalau sudah gacor udah pokoknya dadir-der lah gitu ya. Itu di cacingnya di stop gitu. Nah, terus bagaimana lagi? Yaitu pelajari. Dia itu kalau makan jangkrik misalnya tadi kan 6 ya. Terus dikasih tangan, cet. Nah, yang langsung ditelan itu berapa? Gitu ya. Yang langsung ditelan itu berapa? Ini dengan kondisi sudah gacor ya, teman-teman. Kalau misalnya 3, terus yang keempat dijatuhkan, ya udah dikasih 3 aja, rutinkan terus itu ya. Kan posisi udah gacor, terus posisi kalau dikasih jangkrik yang langsung ditelan 3, ya udah kasih 3 terus. Nah gitu ya. Kenapa rawatannya seperti itu? Karena murai batu ekor hitam ini atau balak ini kan beda. Dia itu faktornya udah tinggi ya, itu teman-teman. Faktornya udah tinggi, udah rutinkan seperti itu terus ya. Mandi juga teman-teman pelajari sendiri ya. Kalau pemakan Pur Super Pit usahakan mandinya malam. Kalau misalnya pakai low protein ya disesuaikan juga ya gitu ya. Karena biasanya kalau murai batu balak atau ekor hitam itu emosinya tinggi, baiknya sih mandi malam gitu ya. Itu teman-teman. Itu hal dasar yang perlu teman-teman lakukan untuk rawatan hariannya di rumah. Nah, seperti itu. Perlu nggak EF lain ya? Saya rasa sih nggak perlu ya, karena murai batu ekor hitam ini atau balak ini sudah sudah mantap lah gitu. Jadi secara emosi, secara ini sudah mantap. Tinggal naikin birahinya saja teman-teman. Jadi nanti kalau perawatan murai batu ekor hitam atau balak itu teman-teman hanya mengejar birahinya, karena emosi sudah tinggi teman-teman, apalagi pakai Pur Super Pit. Nah itu kan udah tinggi banget kan gitu. Tinggal naikin aja ininya
birahinya nanti ketika mau lomba. Kalau buat harian aja seperti tadi aja, jangkrik misalnya tadinya langsung ditelan tuh berapa, ya udah kasih pagi sore terus gitu aja, tiap hari diembunin gitu ya. Embun itu untuk apa ya, supaya menyegarkan aja, menyegarkan, jadi dia rajin bunyi dan sebagainya gitu ya teman-teman. Itu kalau mandi tadi ya usahakan mandi malam gitu ya. Jadi itu untuk rawatan harian, jadi nggak perlu lain, misalnya kroto apa nggak perlu. Jadi nanti aja kalau mau buat settingan lomba gitu ya teman-teman. Kalau untuk penaik birahi itu usahakan untuk settingan lomba saja. Itu jadi itu teman-teman harus tahu ya, harian seperti itu. Terus jemurnya bagaimana? Ya jemur ya sesempatnya ya, sesempatnya ya teman-teman. Kalau banyak waktu ya 2 hari sekali dijemur gitu ya, atau kalau misalnya di rumah terus ya tiap hari dijemur, yang gak usah lama-lama lah, 15-20 atau maksimal 30 menit gitu aja udah cukup ya teman-teman gitu. Kalau penjemuran yang bisa menaikkan birahi bagaimana caranya? Caranya yaitu burung dikerodong ya, burung dikerodong, kerodongnya kering, burungnya kering, dijemur. Nah, gitu teman-teman ya. Itu untuk naikin birahi. Itu jadi teman-teman biar tahu penjemuran yang naikin birahi itu seperti itu. Jadi full kerodong, pakan, minum tetap di dalam nggak masalah ya. Gitu. Itu yang saya lakukan sih. Ini pengalaman saya saja gitu ya. Terus ya itu ya kira-kira berapa ya, 30-40 menit aja sudah cukup ya teman-teman gitu. Itu untuk penjemuran naikin birahi ya, maksimal 1 jam lah gitu ya intinya. Terus settingan lombanya bagaimana? Settingan lombanya yaitu naikkan birahi. Jadi ini terapinya bukan naikkan emosi lagi, tapi naikin birahi. Jadi misalnya nih H-1 dikasih kroto, nah gitu ya teman-teman ya, kasih kroto 1 sendok gitu ya. Misalnya sore gitu ya, kan misalnya malam mandi ya kan, habis mandi gitu ya, habis mandi dikasih kroto secukupnya aja gitu. Terus paginya kan pagi dikasih jangkrik ya kan, jangkrik berapa, 3 ya kan, kasih 3. Terus habis diembun dia dikasih cacing. Nah ini teman-teman ya, ini menaikkan birahinya ya, kasih cacing. Nah gitu, kasih cacing 1 ekor aja, nggak usah banyak-banyak. Terus bagaimana lagi? Terus nanti siang sekitar jam 10 kasih cacing lagi 1 gitu ya. Kasih cacing lagi 1. Nah, terus mau berangkat biasanya kan kalau berangkat teman-teman kan habis duhur ya. Nah, habis duhur itu kasih 3, jangkriknya 3. Udah. Kasih jangkrik 3 ya kan? Terus disiapkan, biasanya kan dikerodong, terus diikat di gendongan gitu ya. Habis itu berangkat gitu teman-teman. Nah, nyampe di sana, nyampe di lapangan dipantau udah bunyi-bunyi belum gitu kan. Nah, murai batu ekor hitam ini atau balak ini dia pasti emosinya tetap tinggi teman-teman, masih tinggi. Jadi bagaimana solusinya? Nah, ketika misalnya caijo dulu baru murai. Nah, ketika pertengahan murai ya ini ya, pertengahan murai mau selesai, udah pemberian bendera gitu, murai kita itu buka aja ya, buka aja. Jadi biar dia itu nampar dulu nggak masalah ya kan, yang penting nih. Terus di bawah nggak usah dikerodong teman-teman, nggak usah dikerodong, terus langsung digantung duluan aja, biar dia itu buang emosi dulu. Biasanya seperti itu, dia meskipun birahi udah dinaikkan sedemikian, pasti masih ada namparnya, itu masih ada. Syukur-syukur kalau punya teman-teman itu udah nggak nampar ya, dengan rawatan tadi itu dibuka kerodong sebentar nggak nampar, udah bagus sekali gitu teman-teman. Nah, langsung aja digantung. Nah, nanti dipelajari teman-teman, masih kurang apa, birahinya kurang atau kelebihan. Nah gitu ya, itu teman-teman ya. Ini kemarin saya lombain ekor hitam saya ini, karena katarak mungkin ketika ditembak isian di sebelahnya dia kaget, set, mental. Habis ketika balik lagi baru enak bongkar gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya, emang ini saya juga masalahnya juga nggak punya burung bagus yang juara terus gitu ya. Saya hanya mencetak burung nol menjadi kegantangan gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau ada hasil yang baik, alhamdulillah
itu saya anggap sudah berhasil gitu teman-teman ya. Demikian teman-teman, ini sekilas info perawatan harian dan sampai lomba untuk murai batu ekor hitam atau balak. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.